Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan kita lanjutkan Syarhu Masailil Jahiliyah yang disyarah ataupun pensyarahnya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan pembahasan kita masih melanjutkan di Al-Mas'alatu Tsaniyah, di permasalahan yang kedua dari problematika jahiliyah, yakni tafarruquhum fil ibadah wad din, sukanya atau kegemaran mereka di dalam berselisih dan berpecah belah dalam masalah agama ataupun ibadah. Taib. Selanjutnya kata beliau, hadza ma qassahu Allahu alaina min halati ahli jahiliyah. Inilah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari keadaan ataupun kondisi ahli jahiliyah. Annahum farraqu dinahum wa kanu syi'a, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah dulu, mereka suka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Nah, ini memang kegemaran mereka. Kalau enggak berselisih enggak enak. Ya, kalau tidak berselisih enggak keren. Jadi harus berselisih, bahkan nyari-nyari perselisihan. Maka ini tidak boleh. Ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Taib. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan yang lebih parahnya mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi masing-masing hizbin merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tsumma nahana 'an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan itu. Tidak boleh. Ya, berpecah belah, berselisih. Wa nahana an natashabbaha bihim. Dan Allah taala melarang kita menyerupai mereka, menyerupai ahlul jahiliyah. Thumma amarona bil i'tisam bi kitabihi alladhi huwa amanun minal ikhtilaf. Kemudian Allah taala perintahkan kita untuk bersikap i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitab Allah, alladhi huwa amanun minal ikhtilaf, yang dengannya ya akan mendapatkan keamanan dari perselisihan tersebut. Wa amanun minan niza' wal halak, aman dari perselisihan, pertengkaran ataupun kebinasaan. Fala najata illa bil i'tisam bi kitabillahi jalla wa ala. Jadi tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh terhadap kitabullah. Tidak ada yang namanya keselamatan, an-najat, melainkan dengan berpegang teguh terhadap kitabullah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya dengan fi'lul amr, dengan fi'il amr yang hukum asalnya yufidul wujub, menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan kitabullah, yakni tali Allah.
Siapa yang dimaksud di sini? Jami'an, semua. Bukan dikhususkan harus nabi saja, bukan dikhususkan harus sahabat saja, tapi semua umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarruqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berselisih. Baik. Fa ahlul jahiliyati mutafarriquna fi dinihim. Karena ahlul jahiliyah mereka mutafarriqun. Mereka berpecah belah, berselisih fi dinihim, dalam agama mereka, dalam masalah agama mereka berpecah belah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok. Iya. Masruruna bimadhhabihim. Maksudnya apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masruruna bimadhhabihim. Mereka merasa bangga dengan cara-cara mereka. Cara yang ada pada mereka, maka mereka merasa bangga dengan cara yang ada pada mereka. Wa in kana batilan. Ya, sekalipun cara tersebut adalah batil, sebenarnya batil. Tapi mereka merasa bangga dengan kebatilan yang mereka lakukan. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum, dan demikian juga mereka berpecah belah dalam masalah dunia mereka. Ya, kalau dalam masalah agama saja sudah berpecah belah, lalu bagaimana dikatakan bersatu dalam masalah dunia akan ikut. Ya, maka akan ikut. Masalah dunia juga akan berselisih. Nah, ini dia. Li'anna man dhayya'ad din dhayya'ad dunya. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan agama, maka dia telah menyia-nyiakan ya dunianya. Fakanu fi dunyahum mutafarriqina la yajma'uhum jama'atan. Ya, mereka juga berselisih, berpecah belah dalam masalah dunia mereka. Artinya tidak bersatu. La yajma'uhum jama'ah, tidak mau ya bersatu dalam urusan dunia, dalam urusan agama tidak mau bersatu. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, dengan cara mereka, dengan metode mereka. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsuha binafsiha. Bahkan setiap kabilah dahulu di masa jahiliyah masing-masing punya hukum sendiri. Ya, masing-masing kabilah punya hukum sendiri, membuat hukum sendiri, menentukan hukum sendiri yang tidak mengakui hukum yang lainnya ataupun ya mengingkari hukum yang lainnya. Bahkan kata beliau, wa kullu qabilah tastabihu dima'al qabilatil ukhra wa amwalaha. Bahkan yang lebih berat dari itu, setiap kabilah, setiap suku menghalalkan darah kabilah yang lain, menghalalkan ya harta kabilah yang lainnya, sampai seperti itu. Iya. Jadi sampai mereka menghalalkan darah kabilah yang lainnya. Mereka menghalalkan harta kabilah yang lainnya, suku yang lainnya. Nah, ini sampai perpecahannya orang-orang ahlul jahiliyah. Ya, adapun di dalam Islam tidak demikian. Islam justru mempersatukan umat ini, mempersatukan manusia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya. Baik dia berkulit hitam, berkulit putih, berkulit belang-belang kalau ada. Ya. Atau dari negara manapun dia. Bahkan dalam sebuah khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu dan sesungguhnya bapak kalian satu, maksudnya Nabi Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabi alal ajami wala ajami alal arabi wala ahmar alal aswad wala aswad alal ahmar illa bittaqwa, kata beliau, illa bittaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, kata beliau, bapak kalian satu, Nabi Adam alaihi salam. Dan ketahuilah oleh kalian, tidak ada keutamaan orang-orang Arab dibandingkan orang ajami, maksudnya orang non-Arab, tidak ada keutamaan. Atau sebaliknya, tidak ada keutamaan orang non-Arab dibandingkan orang Arab, tidak ada. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah dibandingkan orang yang berkulit hitam. Atau sebaliknya, tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam dibandingkan orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kata beliau,
kecuali yang membedakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallah atqakum." Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalian semuanya adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa sukunya, apa warna kulitnya, dari negara apa dia. Apakah ada di dalam Al-Qur'an kita dapati bahwasanya ya, orang-orang Arab saja yang akan masuk surga? Tidak demikian. Justru kita dapati musuh-musuh yang menentang Nabi pada waktu itu adalah orang-orang Arab duluan, kan begitu. Ya. Atau adakah keterangan dalam Al-Qur'an atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang di luar Arab saja yang akan masuk surga? Namun bukan berarti kita harus mengingkari adanya Arab di dalam agama kita. Itu tidak bisa kita pungkiri karena Nabi kita orang Arab, dari bangsa Arab. Bahasanya juga bahasa Arab. Ya, berarti ini harus kita ingkari. Tapi ini masalahnya ketakwaan. Masalahnya adalah masalah ketakwaan. Yang Allah Subhanahu wa taala mempersatukan manusia ini di atas ketakwaannya, bukan dilihat dari kabilah-kabilahnya, bukan. Karena kalau dilihat dari kabilahnya, inilah dia ahlu jahiliyah. Ahlu jahiliyah itu melihat ataupun menjadikan standar kebenaran adalah apa yang diakui oleh kabilah masing-masing. Selain dari kabilahnya maka kafir. Hukum-hukum selain dari mereka, apapun itu, maka tidak mereka akui, mereka musuhi, mereka halalkan darahnya. Padahal dalam haji wada, dalam pidato terakhir beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa baladikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram bagi kalian, tidak boleh. Sesama kaum muslimin yang telah beriman saling menumpahkan darah, saling merampas harta, tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh merampas harta orang lain, menumpahkan darah orang lain. Bahkan darah orang-orang yang di luar Islam saja itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara sembarangan serampangan kemudian ditumpahkan darahnya, dibunuh. Apalagi sesama kaum muslimin, berat, masalah darah itu berat. Ya. Menumpahkan darah, membunuh nyawa manusia. Taib, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia ya kehidupan ahlul jahiliyah yang disebutkan di dalam ya Al-Qur'an ataupun yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, ya, jadi mereka berpecah belah, berselisih dalam masalah agama, demikian juga dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia mereka saling menumpahkan darah. Masing-masing kabilah punya hukum tersendiri, bahkan menghalalkan darah kabilah yang lainnya, harta kabilah yang lainnya. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia keadaan Arab pada waktu itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma dayya'u dinahum dayya'u dunyahum. Ketika mereka menyia-nyiakan agama mereka, maka mereka telah menyia-nyiakan dunia mereka. Wasaral khawfu wal qalqu wal ju'u mulaziman lahum daiman, sehingga mereka senantiasa tertimpa rasa takut, kegelisahan, kelaparan. Ini menimpa mereka. Kehidupan mereka dihantui dengan kegelisahan, ketakutan. Bagaimana enggak takut? Karena satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, satu suku, satu kampung mungkin saling bermusuhan, saling berselisih, bahkan saling membunuh, saling berperang. Mana mungkin di Jazirah Arab dengan berbagai macam sukunya, masing-masing suku berperang, ya, membunuh satu dan yang lainnya, memburu satu dan yang lainnya, bermusuhan, membenci satu dan yang lainnya. Ini kehidupan jahiliyah. Ya, sehingga rasa takut, kegelisahan, kelaparan. Ya, ini akan terjadi kelaparan. Kenapa? Karena kabilah yang merasa tertindas, lemah, tidak punya kekuatan akan merasa ketakutan untuk keluar dari kampungnya. Takut dibunuh. Nah, bagaimana mereka untuk melakukan transaksi untuk menyambung hidup mereka, yaitu butuh tukar menukar barang pada waktu itu, jual beli. Ini terputus, ekonomi terputus, kehidupan terputus.
Mereka hanya bisa bersandar dengan apa yang ada pada kabilah mereka, di tempat mereka, di kampung mereka, di wilayah mereka, terbatas. Satu wilayah mungkin dalam sisi tumbuhan mereka bisa tercukupi, tapi dari sisi air mungkin mereka sulit mendapatkannya, ya, dan seterusnya. Taib. Sehingga kata beliau, wa kanatil jahiliyatu kulluha hurub. Maka jahiliyah, ahlu jahiliyah semuanya pada waktu itu tertimpa al-hurub, perang. Ya, terjadi perang sini, perang situ, perang sini, perang situ. Wa kulluha gharat wa tharat, dan semuanya ya gharat marat ini gharat ya, tharat ini ungkapan porak-poranda lah, seperti itu ya. Menjadi carut marut, enggak karuan. Kulluha gharat wa tharat hatta al-ikhwah yataqataluna fil jahiliyah. Bahkan orang-orang yang bersaudara itu saling membunuh di masa jahiliyah. Ya, orang-orang yang bersaudara itu saling membunuh. Wal Aus wal Khazraj fil Madinah hum ya ikhwatun min nahyatin nasab. Padahal kita ketahui suku Aus dan suku Khazraj di Madinah pada waktu itu mereka itu bersaudara, bahkan ya bersaudaranya mereka ini senasab. Aus dan Khazraj ini adalah ya satu nasab. Nah, jadi mereka itu satu nasab. Qabilah wahidah. Jadi mereka itu merupakan satu qabilah. Ya, satu qabilah Qahtaniyah, yakni qabilah Qahtaniyah. Lakin qamat bainahum harbun tahinah istamarrat aktsaru min mi'ati sanah. Akan tetapi perang yang terjadi di antara mereka itu berkepanjangan hingga mencapai lebih 100 tahun. 100 tahun perang terus. Ya. Yusammunaha harbu bu'as. Dan mereka menamakan peperangan ini dengan perang Bu'as bainal Aus wal Khazraj, antara suku Aus dan suku Al-Khazraj. Wa kana al-yahudu yukidunaha, bahkan tidak tinggal diam orang Yahudi berusaha untuk mengompor-ngomporinya. Yukiduha mukid. Ya. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mengetahui suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ini berselisih, maka mereka berusaha untuk memprovokasi, dipanas-panasi, dikomporilah bahasa kita, sehingga tambah memanas peperangannya, permusuhannya. Taib. Falamma ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajaru ila al-Madinah jama'ahumullahu bih wa tafa'atil hurub wa ta'akhal muslimun. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, Allah taala mempersatukan mereka. Ya, api peperangan yang membara selama ini terpadam. Ya, tafa'atil hurub, yakni intafa'atil hurub wa ta'akhul muslimun, kemudian kaum muslimin pada waktu itu ta'akha, yakni seperti bersaudara, seperti satu akhi dengan yang lainnya. Ya, bersaudara. Wasaru yadan wahidatan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bagaikan tangan yang satu bersama Rasulullah, seperti tangan yang satu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ma dzakkarahumullahu bih, inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam surah Ali Imran 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulunya a'da, yakni bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah yang telah melunakkan antara hati-hati kalian. Jadi hati yang keras itu dilembekkan oleh Allah, dilunakkan. Hati yang selama ini, yang sebelumnya saling keras bahkan membatu, ya, saling membara, memburu satu dan yang lainnya, maka dilunakkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga permusuhan yang selama ini terjadi pun terurai sedikit demi sedikit. Ya, ikatan yang sudah mengetat sekali itu mulai kendur. Ya, jadi ini merupakan satu faedah bahwa hati ini kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, kita hanya bisa berusaha, tapi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati semuanya di tangan Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Ya, di sini Allah taala mengatakan fa'alafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala melunakkan, mendamaikan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan,
Sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwan, jadi bersaudara. Ya, menjadi bersaudara. Taib. Allafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati mereka dengan Islam, wan tafa'atil hurub, dan peperangan pun padam, allati bainahum, yang terjadi di antara mereka, wasaluhat dunyahum, sehingga maslahat dunia mereka pun kembali. Ya, kebaikan dunia mereka pun kembali. Lamma saluhat dinuhum, yakni ketika agama mereka mulai membaik, maka dunia pun membaik. Jadi itu ya ikhwan. Jadi kalau bukan agama yang diperbaiki duluan, ya, fokusnya hanya memperbaiki dunia, bagaimana kita cari duit yang sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki infrastruktur misalnya, ya, untuk memperbaiki sarana-sarana semuanya. Akan tapi agama dibiarkan carut marut suka hati. Wah, ini tidak bisa. Ya. Apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmatnya, bahkan memperlihatkan tanda-tanda kemarahannya. Nauzubillah. Ya, dikuncang sana, dikuncang sini, dihantam sana, hantam sini, mayat bergelimpangan, diganti generasi. Nauzubillah. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, agama yang terlebih dahulu perbaiki agama masing-masing, orang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka masalah dunia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau fokusnya hanya memperbaiki dunia, kemudian terluputkan dari masalah agama, ya, perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh disibukkan dengan dunia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan syaitan, maka yang ada hanyalah kerugian dan dekat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat beliau, ya, bagaimana kisah antara suku Aus dan Khazraj. Baik. Nah, jadi demikian. Saluhat dunyahum kadzalika baqiyatu qabailil Arab lamma dakhalu fil Islam. Demikian juga dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya ketika mereka masuk ke dalam Islam, saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum wa aminu ala dimaihim wa amwalihim, sehingga mereka pun merasa aman di atas darah mereka dan harta mereka. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, dan mereka pun berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan aminin, yakni dalam keadaan aman. Nikmat aman itu sangat berharga ya ikhwan. Ya, jadi kalau kita tinggal di sebuah tempat yang aman, maka jaga baik-baik keamanan itu. Jaga baik-baik rasa aman tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tauhid. Ya, dengan tauhid, dengan memperbaiki ibadah kita, berusaha untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam jenis kesyirikan. Baik itu syirik akbar, itu jelas, atau juga syirik-syirik yang asghar. Berusaha untuk memperbaiki ibadah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini kata Rasulullah adalah kesyirikan. Itulah dia keimanan. Apa buahnya ketika kita menjaga iman kita dari kesyirikan? Ulaika lahumul aman. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Karena yang menurunkan rasa aman ini kepada manusia Allah, yang menjaga aman ini Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang yang jahat, itu mudah, sehingga tumbuhlah rasa aman. Tapi terkadang itu dibiarkan sebagai siksaan ataupun hukuman bagi yang lainnya. Ya, kenapa? Karena yang lainnya tersebut tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menegakkan tauhid, tidak memperbaiki ibadah, tidak meneruskan ataupun melanjutkan dakwah Rasulnya untuk mengajak manusia kepada ibadah yang satu, pada agama yang satu. Nah, jadi ini kata beliau, ya, hafizahullah, dalam syarahnya ini. 6. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata beliau, wasaral arabi yalqal arabiyyal akhar min ayyi qabilah fala yu'radu lahu bisu, sehingga antara satu kabilah Arab dengan kabilah yang lainnya apabila bertemu maka tidak lagi ada ajakan ataupun dorongan untuk berbuat kejahatan. Bal sadatil mahabbah bainahum, bahkan tumbuh di antara mereka rasa cinta. Coba bayangkan, yang awalnya kebencian yang sudah membara kemudian dipadamkan oleh Allah,
ya dilembekkan, dilunakkan oleh Allah sehingga yang tumbuh adalah rasa cinta. Ini siapa yang mampu berbuat demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah yang mampu melunakkan hati orang-orang yang berselisih kemudian menjadi orang-orang yang saling mencintai. Hanya saja tugas kita adalah menempuh wasilah-wasilahnya, sarana-sarananya, ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Taib. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ta'akhu fi dinillahi azza wajalla. Sehingga orang-orang pada waktu itu mereka pun bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun urusanmu terhadap mereka. Jadi Allah taala mengatakan kepada nabinya, orang-orang yang telah memecah belah agamanya, ya sudah, biarkan saja, itu urusan Allah. Kalau tidak bisa dibilangi tetap berpecah belah, ya sudah, ya uruslah diri masing-masing. Kalau tidak mau disatukan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, lasta minhum fi syai'. Ya, ini tidak ada sedikit pun ya tanggung jawabmu di situ ya Muhammad. Itu sudah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadhihi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi kata beliau, ini merupakan bentuk berlepas diri, ya. Ini merupakan satu bentuk berlepas diri dari orang-orang yang suka memecah belah agama ini dan mereka berkelompok-kelompok. Syi'an maksudnya ahzaban, hizb, ya. Hizb. Ya, ini berhizb-hizb, berkelompok-kelompok. Li'annal matlub ay yakuna ad-dinu wahidan, karena yang dituntut di sini agar agama itu satu. Ya, bukan berbilang, bukan Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Inggris, Islam ini, enggak ada Islam seperti itu. Islam ya Islam di atas manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam di atas sunnah. Islam seperti apa yang diturunkan oleh Allah taala kepada nabinya. Islam seperti yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diterima oleh para sahabat langsung dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Islam itu. Bukan ada Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam Jawi, Kejawen, Islam Bataki, Kebatakan. Nah, enggak ada nanti. Ya, Islam Kesulawesian, ya, Islam Kebanjaran, nah, enggak ada. Islam ya Islam. Islam seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mempersatukan kabilah-kabilah yang banyak ini. Indonesia banyak enggak kabilahnya? Banyak sekali, ya, kawan. Saya saja di kabilah saya itu berpecah lagi. Antum kira Batak itu sudah satu Batak? Enggak. Ya, ada Batak ini, Batak itu, Batak yang lain banyak. Ada Batak Towo, Batak Karo, kan begitu ya. Ada apalagi Batak Mandailing, ada Batak Simalungun, ya. Yang enggak ada Batak-Batakan. Batakan ada sana. Ya. Dan itu di dalam ya Batak itu ada lagi, kan ada fam-famnya gitu ya, marga katanya gitu ya, marganya lagi. Ya, yang si ini, si itu, si ini, si itu, kayak gitu ya, si Torus. Nah, itu terbagi lagi. Si Torus ini. Ya, bagi lagi banyak sekali. Tapi semua dari pembagian itu yang dibagi oleh manusia. Siapa yang bagi itu? Allah atau bukan? Allah atau manusia yang membagi-bagi itu? Ya manusia itu yang bagi-bagi itu awalnya. Kan begitu ya? Manusia yang bagi-baginya. Artinya jangan pembagian itu menjadi celah untuk berpecah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersatu di atas agama yang satu, seperti yang pernah saya singgung juga. Ya silakan, mungkin yayasan ini, yayasan itu, lembaga ini, lembaga itu, sekolah ini, sekolah itu, kampung ini, kampung itu. Tapi tetap di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, cara beribadah dari sumber yang satu. Walaupun di sana memang ada perkara-perkara fikih yang diberikan kelonggaran, ya sudah, kita berlapang dada dalam masalah itu. Dan jangan dijadikan perkara yang sudah ada kelonggaran dijadikan sebagai celah lagi, sebagai pemicu perpecahan. Jangan. Sesuatu yang sudah dikasih longgar, ya jangan disempit-sempitin gitu ya. Jadi sempit. Tidak perlu. Taib. Ya. Jadi Syiah yang dimaksud di sini adalah ahzab.
Li'annal matlub ayyakuna din wahidan, karena yang diinginkan di sini agama itu satu, ayyakuna nas jamaah wahidah 'ala din, agar manusia itu ya di atas jamaah yang satu di agama ini. Jadi satu saja, enggak ada jamaah ini, jamaah itu, jamaah ini, Masya Allah. Kemudian orang-orang yang di atas yang mengikuti para salafus soleh pun dibilang itu jamaah salafi. Jamaah salafi lagi kan begitu ya. Ini bukan sebuah jamaah, artinya pengelompokan dengan pemikiran manusia yang itu dengan maksud organisasi kan begitu ya. Bukan, tidak sama sekali. Salafi ini mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri mengatakan kepada anaknya, nikmas salaf ana laki, kepada Fatimah, ya Fatimah, ittaqillah wasbiri, wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, ya, nikmas salaf ana laki, sebaik-baik salafmu saya, kata beliau. Maksudnya sebaik-baik orang yang harus kau ikuti, kamu teladani aku. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salaf kita. Yang mengikuti beliau dikatakan salafi dengan ya nisbah, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Muhammad ya pakai nisbah Muhammadi, kan begitu. Iya. Nah, jadi kata beliau sini ayyakuna nas jamaah wahidah 'ala din, agar manusia ini dalam satu jamaah yang satu. Tapi ini bukan berarti harus membuat jamaah, kan begitu ya. Kadang dipakai istilah yang maksum tapi dengan tujuan yang munkar. Istilahnya maksum, maksudnya istilah jamaah ini kan istilah yang maksum, yang terjaga. Rasulullah menyebutkan adanya al-jamaah. Siapa ini al-jamaah? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang pijakannya seperti pijakanku hari ini dan para sahabatku. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya, humul jamaah, kata beliau. Jangan dipahami kalau begitu kita harus berjamaah. Ayo kita berjamaah sini. Ya, selain dari jamaah kita sesat. Sesat apa sesat? Ya, itu salah kalau gaya pikirnya begitu. Jangan pakai istilahnya benar tapi caranya salah. Artinya siapa yang dimaksud jamaah di sini dalam Islam? Yakni orang-orang yang pijakannya sama seperti pijakan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah mereka jamaah. Walaupun Anda sendirian pada waktu itu, antal jamaah wa in kunta wahdak. Ya, kamu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah walaupun Anda sendirian di tengah hutan sana, antum sendirian hidup di sana, tapi beragamanya antum di atas Al-Qur'an dan Sunnah, benar-benar berpegang teguh di atas sunnah Nabi, ya, maka anta jamaah, anta minal jamaah. Andalah yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah, bukan harus ngumpul, kan begitu ya. Baiat yang di luar kita ini, ya, terserahlah apa. Ya, kafir katanya, ya, sesat dan seterusnya. Nah, itu tidak benar kalau seperti itu. Jangan pakai istilahnya benar tapi caranya salah. Nah, karena istilah-istilah itu tujuannya bukan untuk memecah, tapi tujuannya untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah penyebutan Taifah Mansurah, Firqatun Najiyah, Al-Jamaah, ya, dalam hadis itu tujuannya supaya berpecah, supaya umat ini berpecah? Tidak, supaya manusia ini bersatu di atas istilah tadi. Ya, benar-benar di atas Taifah Mansurah, di atas kelompok yang ditolong. Kenapa mereka ditolong? Kelompok yang mansur yang ditolong karena mereka berpijak di atas al-haq, berada di atas al-haq, makanya ditolong. Terserah mau di mana antum, mau di organisasi apa, mau di lembaga apa, mau di yayasan apa, terserah. Yang penting manhajnya satu, sama, kan begitu ya. Pijakan kita sama. Kalau pijakan kita sama, ya jelas tidak mungkin saling mendengki, saling membenci, tidak mungkin. Enggak mungkin, dan Allah akan mempersatukan itu. Tidak mungkin. Ya. Apapun suku Anda berbeda sama saya, kan begitu ya. Berbeda, suku Anda beda-beda, enggak ada yang sama, begitu ya, atau jaranglah yang sama. Tapi jika manhaj kita sama, ya kita dikatakan ahlus sunnah. Apalagi cuma yayasan, ya kawan. Apalagi cuma hanya sebatas lembaga. Ya kan? Apalagi cuma yang lain-lainnya. Maka jangan itu dijadikan sebagai alat untuk pemecah. Apalagi menggunakan istilah-istilah seperti itu. Dipakai memang istilah yang maksum. Istilah misalnya kami ini jamaah ini, jamaah itu. Kami ini ahlus sunnah.
kan begitu ya, dan ini dan itu. Tapi tujuannya untuk berpecah. Ya ini jelas salah. Ya. Muhajirin dan Ansor saja, Muhajirin dan Ansor, mereka memanggil-manggil kaumnya. Padahal penamaan Muhajirin dan Ansor itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetap dicegah oleh Nabi karena pada waktu itu mereka memanggil-manggil ya Muhajirin dan Ansor hanya gara-gara perkara yang sepele yang bisa menimbulkan perpecahan di antara mereka, maka di stop oleh Nabi. Itu jahiliyah kata beliau. Jelas ya? Baik. Nah, di sini kemudian beliau akan menjelaskan beberapa makna khilaf ya. Di sini beliau mengatakan al-ikhtilaf ala qismain. Ikhtilaf atau perselisihan itu ada dua. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya, di pertemuan yang berikutnya. Sudah masuk waktu Isya? Iya. Belum atau sudah? Saya kira azan tadi itu. Lain ya? Makanya kok masih jamnya itu Masya Allah. Iya. Sersan katanya dulu ya. Kalau istilah saya itu sersan, serius tapi santai. Iya, karena ini cukup panjang, kita bahas sedikit-sedikit ya. Semoga antum semua bisa bersabar karena memang ini pembahasan yang cukup penting. Jadi beliau membahasnya panjang lebar dan kita sampaikan sedikit demi sedikit. Di sini ada pertanyaan, langsung saya ke pertanyaan. Karena sudah masuk waktu Isya ya. Nanti kita lanjutkan ya bahasanya sampai di masalah ikhtilaf. Beliau setelah ini akan membahas tentang ikhtilaf. Gak enak kalau separuh nanti, agak nanggung gitu ya. Nanti kita mulai di pertemuan berikutnya membahas tentang pembagian khilaf di sini. Nanti akan dibahas oleh beliau. Di sini ada pertanyaan, apakah mengikuti organisasi, yayasan, keagamaan merupakan celah untuk terpecah belah, fanatik golongan, berbangga-bangga dengan kelompoknya ataupun ustadznya? Bisa saja. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, berbeda-bedanya suku, padahal yang menciptakan perbedaan suku-suku ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Yang membedakan warna kulit. Apa kita katakan antum sama-sama orang Cina? Iya kan? Tapi walaupun kita tahu itu adalah kehendak Allah, itu adalah ciptaan Allah. Ya sama kita sama orang Afrika, sama enggak antum? Sama orang Papua. Sama atau tidak mimiknya? Udah sama. Kan begitu ya. Tapi apakah padahal kita bisa beralasan itu kan ciptaan Allah, kan Allah yang berkehendak untuk itu, ya. Wallazi sawwarakum, dialah yang yusawwir, maksudnya yang membentuk rupa kalian. Ada yang memang rupanya putih, matanya sipit, ada yang rupanya hitam legam, yang kelihatan cuma bola matanya yang putih, kan begitu ya. Sama giginya kalau ketawa saking hitamnya, rambutnya ada yang lurus-lurus, ada yang keriting. Kan Allah yang ciptakan itu. Bisa enggak kita jadikan itu sebagai celah untuk berpecah? Bisa saja, memungkinkan tidak? Memungkinkan. Itulah yang terjadi di masa jahiliyah. Makanya Rasul tadi mengatakan wala fadla ahmar alal aswad wala aswad ala ahmar. Enggak ada bedanya yang kulit merah sama kulit hitam sama kulit kecuali takwa. Artinya itu bisa dijadikan celah untuk berpecah belah seperti yang terjadi di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah menjadikan standar kebenaran itu ya dari suku, dari kabilah tadi yang kita bahas tadi. Nah, ini kabilahnya yang memang yang hitam-hitam. Ini memang orang Arab. Ini bukan orang Arab. Ini kabilah ini kabilah itu. Bahkan kabilah yang jelas-jelas dari nasab yang satu, apa itu? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu satu nasab, itu saja berperang terus sampai 100 tahun lebih. Iya. Yang kita bisa beralasan padahal suku-suku ini memang Allah Ta'ala yang menciptakan perbedaan satu suku dengan yang lainnya, beda-beda. Terbukti bahasanya beda enggak dari suku-suku tadi? Beda, ikhwan. Ya, suku Batak sama suku Jawa beda enggak bahasanya? Beda katanya orang kampung saya. Ya. Tapi kalau yang Jawa mungkin enggak, beda. Beda kan gitu ya. Nah, tapi artinya itu bisa dijadikan sebagai celah perpecahan, bisa. Dan itu yang terjadi masa jahiliyah. Apalagi dengan bentuk-bentuk pengelompokan yang memang baru saat ini. Seperti apa? Buat organisasi itu kan buatan-buatan kita. Ya, dengan alasan supaya lebih mudah mengorganisir kegiatan. Ya kan? Kan itu. Tapi kadang kita dapati ujung-ujungnya
Itu dia nggak enaknya. Ya, benci dengan organisasi yang lainnya, benci dengan yayasan yang lainnya. Padahal kitabnya sama, nabinya sama, agamanya sama. Ya kalau ditanya bisakah, ya bisa. Maka apabila memang itu berpotensi untuk itu, makanya ada sebagian fatwa para ulama tidak menganjurkan ya dakwah ini dengan menggunakan yayasan. Kenapa? Karena mereka melihat mafsadatnya besar sekali, kerusakan yang ditimbulkan ya akibat adanya yayasan tadi. Sehingga itu jangan bersuudzon juga dengan fatwa-fatwa ulama seperti itu. Kenapa? Karena mereka memandangnya itu dilihat dari sisi mafsadatnya, sementara maslahatnya ada tapi kecil. Mafsadat yang muncul itu lebih besar. Sehingga jarang-jarang didapati ada organisasi Islam, yayasan Islam yang kemudian satu organisasi dan yang lain kemudian akur, itu jarang. Justru yang didapati apa? Berhantam-hantaman, ya, saling benci, saling membelakangi, ya, saling dengki satu dan yang lainnya. Padahal Rasulullah mengatakan, ya, la tahasadu wa la tadabaru, jangan kalian saling mendengki, jangan saling membelakangi. Tapi dengan sebab yayasan-yayasan itu terjadi itu. Makanya ada sebagian para ulama tidak menyukai adanya yayasan. Dakwah ini murni dakwah, tidak perlu pakai yayasan, kata mereka. Oleh karena itu sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya selama memang mereka bisa menjaga adab ini, bisa menjaga manhaj ini, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara mereka, maka silakan dia gunakan yayasan tadi. Silakan dia gunakan yayasan tersebut, dan jangan dia jadikan yayasan tadi sebagai alat untuk perpecahan, saling membenci. Sehingga apabila ada yayasan yang lain, organisasi yang lain mungkin membutuhkan pertolongan, jangan kita katakan itu bukan organisasi kita, itu bukan yayasan kita, ya. Akan tapi Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim, titik. Muslim saudara muslim yang lainnya. Fala yadzlimuhu, jangan dia zalimi. Fala yakhzuluhu, kata beliau. Muslim jangan menelantarkan muslim yang lainnya. Apa maksud al-khazal? Pernah saya jelaskan. Al-khazal yakni seorang muslim ketika tahu muslim yang lain membutuhkan bantuan, dia diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Ini namanya al-khazal, ya. Muslim dengan muslim yang lain jangan menelantarkan. Kalau dia tahu muslim tersebut membutuhkan bantuan, ya dibantu. Kalau dia tidak mampu membantunya, cari siapa yang bisa bantu. Ya, kumpulkan, carikan orang, bantu teman kita ini, bantu saudara kita ini, walaupun tidak satu yayasan, walaupun tidak satu organisasi, tidak satu suku, tidak satu daerah, tidak satu warna kulitnya nggak sama, rambutnya juga nggak sama, mukanya nggak sama, gantengnya nggak sama, bantu. Kenapa? Sama-sama di atas Islam, selesai, titik. Ya, tapi ya demikian. Terkadang itu menjadi masalah. Ya, itu masalah. Itulah dia bibit-bibit jahiliyah yang masih ada, yang itu yang harus kita buang. Taib, demikian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.